Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldian Jesa dari kelas 5B Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas TS Multimedia Dasar. Oke, pertama, jelaskan pengertian fungsi dan jenis-jenis multimedia. Secara umum, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah cara komunikasi yang menginterpretasikan teks, grafik, gambar, diam, dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Adapun fungsi dari multimedia memiliki fungsi utama sebagai sarana penyampaian informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam komunikasi massal. Jenis-jenis multimedia yang itu yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia ini adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua, ada multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini adalah jenis multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Berikutnya ada multimedia linear. Jenis dari multimedia ini yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Nah, nomor dua, jelaskan komponen multimedia, yaitu teks, grafik, audio, video, animasi, interaktif, dan interaktif link. Pertama, teks. Hampir setiap orang yang bisa menggunakan komputer sudah terbiasa dengan teks. Teks ialah dasar dari pengelolaan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Pada kenyataannya, multimedia menyajikan informasi untuk audiens dengan cepat karena tidak diperlukan membaca secara mendalam dan teliti. Grafik ini sebagai sumber penyampai informasi yang sangat bermakna karena segala bentuk pesan yang diterima oleh manusia melalui penglihatan dapat diterima secara terperinci dan mempunyai daya tahan dan daya ingat yang tinggi terhadap informasi tersebut. Berikutnya ada audio. Audio atau suara di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record maupun efek-efek suara lain. Misalnya, narasi adalah kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik, sound effect, maupun suara asli atau real sound. Berikutnya ada video. Video itu terdiri dari live video dan full motion. Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, sedangkan full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Beberapa authoring tool dapat menggunakan full motion video, seperti hasil rekaman menggunakan VCR,
yang dapat menyajikan gambar bergerak dengan kualitas tinggi. Berikutnya ada animasi. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual frame per frame selama durasi animasi tersebut. Untuk membuat ilusi gerakan, pergantian frame terus-menerus ini membutuhkan kira-kira 25 frame per detiknya, atau untuk animasi dengan kualitas standar. Ketika frame-frame tersebut bergonta-ganti, persepsi audiens akan melihatnya seperti gambar bergerak. Yang terakhir ada interactive link. Interactive link ini dengan informasi yang dihubungkannya seringkali dihubungkan secara keseluruhan sebagai hypermedia. Secara spesifik, dalam hal ini termasuk hypersound, hypergraphic, dan hypertext atau hot word, menjelaskan jenis informasi yang dihubungkan. Nomor 3, jelaskan konsep keamanan pada multimedia. Keamanan multimedia. Perkembangan bisnis konten digital telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu pembajakan konten-konten yang seharusnya menjadi properti legal dan produsen dan secara ilegal dan secara legal dimiliki oleh orang yang telah membelinya. Bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konten digital seharusnya diproteksi tidak hanya ketika diketukkan, tetapi juga ketika konten digital tersebut sampai kepada pemakainya. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis storyboard. Jenis-jenis storyboard ini apa itu storyboard? Storyboard adalah urutan kronologis gambar yang akan sepenuhnya dianimasikan atau diambil, sama seperti ada banyak jenis video yang diproduksi. Ada juga banyak jenis storyboard, yang mana jenis storyboard yang dibuat akan bergantung pada video yang Anda buat dan siapa yang terlibat dalam proses kreatifnya. Pertama, ada storyboard tradisional. Ketika sketsa digambar dengan pensil di atas kertas, pendekatan ini digunakan pada awal produksi video dan industri film ketika alat lain tidak ada, dan contoh terkenal dari jenis storyboard ini adalah storyboard pertama Mickey Mouse yang dibuat secara manual. Kemudian ada thumbnail. Pada jenis storyboard ini menyiratkan gambar dengan sangat rinci dari setiap bingkai. Setiap storyboard ini sangat detail dan dipikirkan dengan matang, sehingga proses produksi menjadi mudah sekali. Digital. Storyboard digital dibuat dengan software khusus yang merupakan pendekatan modern yang memungkinkan Anda memulai dari papan cerita sederhana untuk menggambarkan ide pertama, dan kemudian menambahkan lebih banyak detail dengan menambahkan suling suara dan elemen lainnya. Nomor 5, menjelaskan prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Pertama, A. Prinsip multimedia. B. Prinsip kedekatan waktu, kedekatan ruang. C. Prinsip kedekatan waktu. D. Prinsip koherensi. Prinsip modalitas. Prinsip redundansi. Prinsip perbedaan individual. Pertama ada prinsip multimedia. Prinsip multimedia ini menjelaskan bahwa pelajar akan mampu belajar lebih baik apabila materi disajikan berupa kata-kata dan gambar, dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja. Seperti gambar A ini menyajikan pesan berupa kata-kata atau teks saja, sedangkan gambar B disajikan menggunakan kata-kata dan ada gambarnya. Berdasarkan pada prinsip multimedia, tentu gambar B akan lebih menarik dan mudah diingat oleh pelajar dan pembaca. Kedua, prinsip kedekatan ruang. Terdapat dua desain kedekatan antara teks dan grafik, yaitu text separate from graphics atau teks terpisah dari gambar, dan text integrate into graphics
atau teks menyatu dengan gambar. Dalam mendesain multimedia pembelajaran akan lebih efektif apabila teks berada menyatu dengan gambar atau berkaitan dengan gambar. Dan di gambar A ini merupakan salah satu bentuk teks separate from graphics, sedangkan gambar B menunjukkan teks integrated into graphic. Kedua model tampilan di samping ini masih memenuhi prinsip kedekatan ruang, walaupun secara visual akan lebih mudah dibaca ketika teks menyatu dengan gambar. Prinsip kedekatan waktu. Gambar dan teks disajikan secara berbarengan dalam on-screen, bukan bergantian, sebab jika disajikan secara bergantian dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam memproses informasi, yaitu hubungan mental antara representasi verbal dan representasi visual tidak terjadi. Nah, ini yang pertama itu ada penyajian suksesif. Perbedaannya dengan prinsip kedekatan ruang ialah pada prinsip kedekatan waktu, kedua layar muncul secara bergantian dalam waktu yang dekat. Urutan utama dari prinsip ini ialah pada waktu tampilnya. Biasanya contoh di atas dapat ditemui pada bagian flash screen atau sekilas layar terbuka program multimedia pembelajaran. Penyajian simultan. Pada penyajian simultan, antara gambar dan teks muncul secara bersama dalam waktu atau dalam waktu yang sama atau berbarengan. Berikutnya ada prinsip koherensi. Gambar mana yang di bawah ini yang memenuhi prinsip koherensi dengan baik? Gambar A ini lebih koheren dari aspek penggunaan gambar yang mendukung judul program. Sedangkan gambar B dinilai kurang koheren sebab penggunaan gambar anak-anak yang kurang relevan dengan judul program. Berikutnya ada prinsip modalitas. Pelajar akan mampu belajar dengan baik apabila kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang diucapkan atau audio dibandingkan dengan teks yang tercetak. Siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi dan teks on screen. Nah, ini gambar hanya menyajikan pesan berupa gambar dan teks yang diucapkan atau audio. Hal ini sesuai dengan prinsip modalitas sehingga tidak terlalu membebani saluran visual. Sebaliknya pada gambar B disajikan teks tertulis atau sebagai pengganti audionya dan ada gambarnya sehingga dinilai akan membebani saluran visual dan saluran auditori tidak termanfaatkan dengan baik. Berikutnya ada prinsip redundansi. Pembelajar akan mampu belajar dengan baik melalui animasi dan narasi atau audio. Dibandingkan menggunakan animasi, narasi, atau audio dan teks tercetak, prinsip ini merupakan terusan dari prinsip modalitas, di mana bedanya terletak pada penambahan saluran penyampaian apabila pesan disajikan dalam 3 bentuk yakni animasi, audio, dan teks tercetak. Maka hal tersebut akan terlalu membebani saluran visual dengan adanya teks dan animasi yang harus diproses, sementara siswa juga memproses melalui saluran auditori. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Menurut Meyer, pengaruh desain sebuah multimedia akan lebih kuat pada pembelajar yang berpengetahuan rendah dibandingkan dengan berpengetahuan tinggi dan bagi pelajar dengan kemampuan spesial yang tinggi dibandingkan dengan berkemampuan spasial rendah. Penggunaan multimedia sebaiknya digunakan pada siswa yang belum mempelajari materi, bukan untuk mengulang. Sebab siswa yang memiliki pengetahuan kurang tertarik pada unsur-unsur multimedia. Begitu pula dengan siswa yang memiliki kemampuan spasial yang rendah, juga tidak begitu tertarik dengan tampilan multimedia. Nah, yang terakhir, terdapat 2 jenis grafik, yakni paint atau bitmap dan vektor. Jelaskan perbedaan. Oke,
Berikut apa itu vektor? Vektor ini terbentuk dari karya dan garis. Ukuran file penyimpanannya kecil, detail gambar tetap saat diperbesar, dan kualitas tidak bergantung pada banyak pixel. Ada bitmap, yaitu terbentuk dari titik atau dot. Ukuran file penyimpanan besar, detail gambar menjadi tidak jelas saat diperbesar, dan kualitas bergantung pada banyak pixel. Nah, bitmap, ada perbedaan bitmap dan vektor. Bitmap ini adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campur warna dalam grafis yang ada pada komputer. Bahkan ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor. Pada umumnya, jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam membentuk piksel dengan jumlah bit. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis bitmap seperti JPEG, BPPG, dan GIF. Nah, ini contoh gambar bitmap. Ya, ngeblur. Berikutnya ada vektor. Gambar vektor ini adalah yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna isi, dots, dan lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.